For your visit? Pleasure. The old guy. Di awal kisah kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Jim yang sedang menitipkan sebuah flashdisk kepada istrinya. Diketahui flashdisk tersebut baru saja ia curi dari kelompok mafia paling kejam. Jim yang menyadari keadaan sedang kacau, dia pun menyuruh sang istri untuk membawa anaknya pergi ke kediaman kakeknya. Sementara Jim sendiri akan tinggal di rumah lamanya untuk beberapa waktu sampai keadaan kembali tenang. Setelah itu istri Jim langsung membangunkan anaknya mereka untuk bergegas pergi ke rumah sang kakek. Oh iya, istri si Jim ini kita panggil saja Lisa, oke? Scene beralih kepada bos mafia itu sendiri, ia bernama Donnie, yang saat itu sedang memarahi anak buahnya. Jelas dia marah karena flashdisk miliknya baru saja dicuri oleh Jim. Donnie pun meminta anak buahnya untuk mencari Jim dan mengambil kembali flashdisknya sekarang juga. Beberapa waktu kemudian, ketika Jim hendak pulang ke rumahnya, ternyata di sana sudah ada anak buahnya Donnie yang hendak menangkapnya. Tapi entah apa yang terjadi, film pun beralih ke Lisa. Pada esok harinya memperlihatkan Lisa yang rupanya tidak pergi ke rumah kakeknya. Di sana terlihat hanya sang anak yang pergi menaiki pesawat. Namun ternyata ketika Lisa balik badan, ia sudah dicegat oleh anak buahnya Donnie. Tuh kan, coba aja kalau dia pergi bersama anaknya. Dasar cewek gak mau dengar apa kata cowoknya. Singkat cerita, putri Jim yang bernama Sarjul alias Sarah Julia, akhirnya ia sampai di alamat rumah kakeknya. Namun kala itu sang kakek sedang tidak berada di rumah. Kemudian Sarah pun mencarinya di sekitar tempat tersebut, hingga akhirnya Sarah menemukan seorang pria tua yang sedang tidur di jiga ucing. Seperti yang sudah kita duga, orang itu adalah kakeknya Sarah yang bernama Matt Jagger. Namun kita panggil saja Mamat. Mamat yang belum mengenal Sarah lantas bertanya, "Kamu anak siapa? Mau ngapain kamu kesini? Siapa yang menyuruhmu kesini? Dan dengan siapa pula maneh kadieu bocil?" Kemudian Sarah pun menunjukkan sebuah foto kedua orang tuanya, hingga akhirnya Mamat pun mengetahui bahwa Sarah ini adalah cucu kandungnya. What's your name? Sarah. You like bologna? Setelah itu mereka pun berbincang santai hingga akhirnya Mamat pun bertanya, kenapa orang tua Sarah tidak ikut ke sini? Dan Sarah pun menjelaskan bahwa kedua orang tuanya sedang mengalami masalah besar. Namun Sarah sendiri tidak begitu mengetahui jelas apa masalahnya karena dia masih bocil. Dan Sarah juga menjelaskan bahwa ibunya juga berniat pergi bersamanya. Namun ketika membeli tiket tersebut tinggal tersisa untuk satu orang. Sehingga akhirnya Sarah lah yang pergi sendiri, sementara ibunya akan menyusul entah kapan. I think my parents are in some kind of trouble. I need you to tell me what happened to your mom. Sementara scene pun kembali ke Donnie, si bos mafia itu, yang ternyata ia sedang menyiksa kedua orang tua Sarah, Jim dan Lisa. Di sini Donnie terus bertanya di mana mereka menyembunyikan flashdisk miliknya. Yang akhirnya Lisa pun memberitahu kalau flashdisk tersebut dibawa oleh Sarah putrinya yang saat ini berada di rumah sang kakek. Mendengar hal tersebut, Donnie pun menugaskan dua orang anak buahnya untuk pergi mengambil flashdisk tersebut bersama Lisa. Sebelum pergi, Lisa pun diancam apabila dirinya berbohong, maka Donnie tidak segan untuk menghabisi Jim sang suami, bahkan termasuk Sarah sendiri. Am I fucking clear? Oh, you're clear. Thank you. Singkat cerita, Lisa dan kedua anak buahnya Donnie pun telah sampai di rumah sang kakek Mamat. Salah satu anak buahnya Donnie pun mencoba memeriksanya ke dalam rumah, namun dia tidak menemukan siapapun di dalam rumah tersebut.
Ternyata saat itu Sarah dan sang kakek sedang makan di luar. What do you do for the government? I was an arbitrator. Dan setelah makan itu mereka pun langsung bergegas pulang. Namun kala itu Mamat dibuat terkejut ketika melihat Lisa ada di rumahnya dengan dua orang tak dikenal. Mamat pun meminta Sarah untuk stay di mobil sementara dirinya mendatangi mereka bertiga. Kemudian Mamat pun berpura-pura menyambut mereka dengan baik walau dirinya menyadari ada hal yang tidak beres dengan mereka. Mamat pun lantas bertanya apakah mereka datang ke tempat tersebut hanya untuk liburan. Namun salah satu anak buah Doni si botak itu langsung menodongkan senjata kepada Lisa dan bertanya to the point di mana prestisnya. Namun inilah yang dilakukan oleh Mamat. Dalam kejadian itu salah satu anak buah Doni pun tewas sementara yang satunya lagi berhasil kabur menggunakan mobilnya Mamat. Dan Sarah yang emang berada dalam mobil itu pun ikut ke bawah. Kemudian Mamat pun mengatakan kepada Lisa bahwasannya dia ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi. Lalu Lisa pun langsung mengambil flashdisk tersebut yang berada di tasnya Sarah yang kebetulan ada di tempat tersebut. Setelah itu Lisa menjelaskan kalau suaminya Jim selama ini ia bekerja untuk Doni yang merupakan bos mafia paling kejam katanya. Hingga Jim pun memutuskan untuk berhenti bekerja akan tetapi Doni melarangnya. Bahkan ia mengancam akan menghabisi keluarganya jika Jim tetap kekeh ingin resign. Sampai di suatu ketika Jim berhasil mencuri sebuah flashdisk yang berisi data kejahatan kelompok Doni. I'm gonna have to call the cops about this. Get rid of the body. Di sisi lain anak buahnya Doni yang bersama Sarah. Di sini ia bertanya kepada Sarah, apakah Sarah tahu di mana flashdisk yang tengah ia cari? Sarah mengatakan kalau flashdisk tersebut berada di dalam tasnya yang kebetulan berada di rumah sang kakek yang sudah pasti sekarang diamankan oleh ibunya yaitu Lisa. What I tell you, I'm gonna shoot you in the head twice. I'm gonna dump you in the ocean. Understand? Good. Kemudian pria kampret itu pun mencoba menghubungi bosnya, siapa lagi kalau bukan Doni. Ia mengabarkan kalau misinya telah gagal. Bahkan rekannya telah tewas di tangan seorang kakek sepuh. Mendengar hal tersebut tentu Doni pun sangat marah. Ambek sianya, Doni pun mengirimkan lagi anak buahnya untuk membantunya menyelesaikan misi pencarian flashdisk ini. Sit tight. Scene pun kembali kepada Lisa dan Mamat yang sedang mengamankan diri di sebuah hotel sambil memikirkan langkah apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan misi ini. Tak lama Mamat pun menelpon seorang rekannya yang merupakan ketua CIA. Di sini Mamat mengatakan kalau keluarganya sedang diincar oleh bos mafia besar bernama Doni. Di sini Mamat ingin tahu siapa si kampret Doni ini dan seberapa bahayanya mafia tersebut. Mendengar hal tersebut, rekannya itu pun mengatakan kalau dia akan mengabarinya lagi nanti. Tanpa Mamat dan Lisa sadari, ternyata anak buahnya Doni pun juga sama berada di hotel tersebut. That's not possible. What are you talking about? Tak lama kemudian 3 anak buah Doni datang ke hotel itu untuk menemui si pria kampret tadi hingga mereka tak sengaja berpapasan dengan Lisa. Dan Lisa pun segera kembali masuk ke kamarnya dan mengatakan kepada Mamat kalau di luar ada anak buahnya Doni. Mendengar hal tersebut, Mamat meminta Lisa untuk membuka pintu lalu menutupnya kembali. Entah tujuannya untuk apa, kita saksikan saja. Namun inilah yang terjadi. Kemudian Mamat pun menurunkan Lisa menggunakan tali sebelum anak buah Doni yang lain mengetahui keberadaan mereka. Dan ketika sedang menurunkan Lisa itu, anak buah Doni yang lainnya berhasil mendobrak pintu kamarnya mereka sehingga Mamat harus kembali melawan mereka. Kemudian Mamat dan Lisa pun langsung bergegas pergi dari sana. Salah satu anak buah Doni, si kampret itu pun terkejut ketika melihat rekannya yang dikirim Doni untuk membantunya kini mereka telah tewas. Kemudian si kampret itu pun kembali menghubungi Doni dan mengabarkan anak buah yang dikirim Doni untuk membantunya kini sudah almarhum semua. Dan tentu Doni pun sangat murka, ia turun tangan langsung serta mengerahkan semua anak buahnya yang tersisa. Fuck. Bobo, listen really till I fucking get down there.
Sin kembali ke Mamat. Ia membawa Lisa untuk menemui teman lamanya Mamat. Diketahui temannya Mamat ini adalah mantan pasukan khusus. Kemudian Mamat pun meminta si teman tersebut untuk membuka isi flashdisk yang ia bawa. Ketika dicek ternyata isi flashdisknya adalah benar. Semua bukti kejahatan Donnie ada dalam flashdisk tersebut. If this is for real, I'm gonna need to call the agents. Setelah itu Mamat pun kembali mencoba menghubungi ketua CIA temannya itu untuk mengetahui seberapa jahat Donnie dan kasus apa saja yang telah ia perbuat. Si teman wanitanya itu pun menjawab mafia Donnie adalah merupakan kelompok penjahat terorganisir. Mereka biasa berbisnis barang haram, jual beli senjata ilegal, bahkan manusia. Namun Donnie sendiri ternyata masih punya atasan yang diketahui lebih berbahaya darinya, dan atasannya itu ternyata seorang wanita bernama Hector Garcia. Kala itu terlihat Garcia sedang berbincang dengan salah satu pegawainya. Kemudian Garcia pun mengajak pegawainya itu pergi ke sebuah pantai. Dan ternyata si pegawai itu telah melakukan kesalahan kecil. Namun si Garcia ngehe ini memperbesar-besarkan masalahnya. Ia tak terima atas tindakan si pegawainya itu, sehingga ia akan menghabisi si suami si pegawai tersebut untuk menebus kesalahan yang ia buat. Please. Kembali ke Donnie dan anak buahnya akhirnya sampai di pulau tempat tinggal Mamat. Sebelum berangkat, Donnie mendapatkan informasi keberadaan Mamat dan Lisa berada saat itu. Dan kemudian Donnie serta antek-anteknya merapat ke sebuah kapal tempat di mana Mamat dan Lisa berada. Sementara Sin beralih kepada Mamat yang saat itu juga menyadari kehadirannya Donnie dan baladnya. Kemudian Mamat pun menyembunyikan Lisa demi keselamatannya di sebuah ruangan kapal. Tak lama setelah itu ada anak buahnya Donnie yang hendak melemparkan granat ke dalam kapal. Akan tetapi granat itu tak sengaja jatuh dan meledak tepat di dinding kapal hingga kapal itu pun mengalami kebocoran. Hal tersebut membuat Lisa panik yang saat itu berada di dalam kapal, yang sempat meminta tolong namun tak ada yang mendengarnya. Sementara itu Mamat dan CS-nya mulai menghabisi satu persatu anak buahnya Donnie. Di sisi lain anak buahnya Donnie si kampret ini tengah membawa Sarah ke sebuah tempat untuk dieksekusi, namun tiba-tiba nah, anak pintar. Kembali ke Mamat yang saat itu sempat terpojokan oleh anak buahnya Donnie. Untungnya saat itu Sarah muncul sesuai arahan dari sutradara, dan inilah yang terjadi. Dalam kejadian tersebut temannya Mamat itu terkena tembakan. Kemudian Sarah yang mendengar ibunya berteriak minta tolong bocil itu pun berusaha membukakan pintu kapal tersebut. Sementara si kampret yang kanjutnya sempat ditendang oleh Sarah, ia datang kembali untuk menghabisi Sarah. Dan Sarah sendiri berhasil membukakan pintu kapal itu, dan tiba-tiba si pria kampret itu pun modar di tangan Lisa. Setelah itu ibu dan anak itu pun pergi dari tempat tersebut sambil membawa CS-nya si Mamat yang ternyata masih hidup yang sempat tertembak itu. Namun saat itu Donnie datang dan kembali menembak si CS-nya Mamat itu. Kemudian dia memaksa Sarah dan Lisa untuk ikut dengan dirinya. Di sisi lain Mamat terus berusaha menghabisi anak buahnya Donnie yang masih tersisa. Hingga Mamat pun baru menyadari bahwa anak dan cucunya berhasil dibawa kabur oleh Donnie. Beberapa waktu kemudian memperlihatkan Mamat yang menuju rumah sakit untuk menyelamatkan CS-nya sambil menghubungi si ketua CIA. Di sini Mamat menceritakan bahwa kini anak dan cucunya dibawa kabur oleh Donnie entah kemana. Dan si ketua CIA itu pun mengatakan kalau kemungkinan Lisa dan Sarah dibawa Donnie ke kediaman Hector, sang atasannya Donnie itu. Dan ternyata perbincangan mereka berdua disadap oleh wakil ketua CIA yang bersekongkol dengan kelompok Hector dan Donnie. Bangsat. Kembali ke Mamat yang akhirnya sampai di rumah sakit. Dengan segera ia mengevakuasi CS-nya itu untuk melakukan perawatan. Malam harinya Sin berpindah ke rumah Garcia dan benar saja Lisa dan putrinya Sarah berada di sana. Terlihat Garcia pun masuk ke ruangan tersebut. Di sini Garcia mengatakan kalau ia akan membebaskan mereka berdua asalkan Mamat mau mengembalikan flashdisknya yang ia bawa. Dan jika tidak dikembalikan, Garcia tidak segan-segan untuk menghabisi mereka berdua. There are
Unfortunate. Sementara itu di halaman rumah Garcia terlihat anak buahnya berjaga dengan ketat untuk mengantisipasi kehadirannya Mamat. Dan benar saja tak jauh dari sana Mamat sedang bersiap-siap dengan persenjataannya. Beberapa waktu kemudian ada sebuah mobil datang dan langsung menabrak gerbang rumahnya Garcia. Dan ketika para penjaga di sana mengeceknya, tiba-tiba setelah itu Mamat pun muncul dan langsung menghabisi para penjaga tersebut. Di sisi lain dua anak buah Garcia memantau pergerakan Mamat dari atas balkon, namun inilah yang terjadi. Dan pada waktu itu Lisa dan Sarah keluar dan langsung memanggil sang kakek Mamat, sehingga posisi Mamat pun diketahui oleh salah satu anak buah Garcia. Beruntung Mamat menggunakan rompi anti peluru yang emang safety dari awal, itu pun langsung balik melawan menghabisi orang tersebut. Kemudian Mamat pergi ke sebuah pepohonan untuk bersembunyi dari anak buah Garcia yang lainnya. Sementara itu Lisa dan Sarah yang hendak kabur dari ruangan tersebut, ia malah diketahui oleh Donnie. Di sini Donnie meminta mereka untuk kembali menghadap Garcia. Dan scene kembali ke Mamat yang berhasil menghabisi satu persatu anak buahnya Garcia. Namun pada akhirnya Mamat pun terpojokkan oleh Donnie. Di sini Donnie langsung meminta Matt Jagger untuk mengembalikan flash disk miliknya. Setelah memberikan flash disk tersebut, Mamat pun disuruh berkumpul dengan anak dan cucunya. Namun ketika Garcia meminta flash disk kepada Donnie, tiba-tiba ternyata Donnie sendiri sudah muak kepada Garcia yang sering bersikap berlebihan kepadanya. Namun ketika Donnie sendiri hendak menghabisi Mamat dan anak cucunya, inilah yang terjadi. Dan ternyata orang yang menembak Donnie itu adalah ketua CIA. Kemudian dia juga meminta Mamat untuk mengeluarkan flash disk yang asli, karena ketua CIA tahu jika Mamat tidak semudah itu memberikan flash disk tersebut. Apalagi isi flash disk tersebut sangatlah penting. Dan setelah mendapatkan flash disk itu, tiba-tiba rupanya ketua CIA itu sudah mengetahui persekongkolan wakilnya dengan anggota mafia Donnie dan Garcia. Kemudian tak lama setelah itu datang seorang pejabat tinggi yang tak lain kakaknya ketua CIA, yang kemudian dia berterima kasih karena sudah menghabisi para mafia kampret itu dan juga flash disknya sebagai barang bukti kejahatan mereka. Dan si pejabat juga sudah menjamin kehidupan yang layak untuk Mamat dan juga anak cucunya. Hal tersebut sebagai ucapan terima kasih atas jasanya Mamat. Dan film pun tamat. Oke guys, adakah di antara kalian yang sudah nonton film ini? Gimana tanggapannya? Coba komen di bawah ya. Oke, sekian dari saya, nuhun wassalam.